beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Badai Mengamuk di Atas Kediri. Dalam seri ke-267 ini, didukung oleh para pemain, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Neni Haryoko sebagai Ayu Pupu, Mucus sebagai orang desa, Mas Dewa sebagai kepala desa, Mas Burhan sebagai Aki, Eli Burhan sebagai Nyai, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sakawuni benar-benar merasa kehilangan. Dia sama sekali tidak menduga bahwa ayahnya akan pergi secepat itu. Hatinya menjadi sangat sedih dan hampa. Jiwanya menjadi kosong. Telah 5 hari lamanya rumah Dewi Tunjung Biru dalam suasana berkabung. Suatu malam, Kamandanu mengajak Sakawuni berbicara di serambi depan. Arya Kamandanu berusaha membesarkan semangat gadis itu. Dengar Sakawuni, kita harus mencontoh kepribadian ayahmu. Ayahmu adalah seorang pembesar negeri yang berjiwa luhur. Beliau tidak tanggung-tanggung memberikan apa yang dimilikinya untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat luas. Kita yang masih muda-muda ini sudah sepantasnya mengikuti jejak dan keteladanannya. Iya, terima kasih Kamandanu. Apa yang kau katakan memang benar semata-mata. Aku memang tidak boleh terus-menerus ikut arus kesedihan ini. Aku harus segera bisa mencampakkan duka nestapa ini. Kau harus bangkit kembali, Sakawuni. Iya, aku harus bangkit kembali. Aku harus menjunjung tinggi nama baik ayah. Aku adalah satu-satunya putri banyak kapuk. Aku tidak akan mengecewakan ayah di dalam kuburnya. Kamandanu, sebaiknya kita segera kembali ke Majapahit untuk bergabung dengan Gusti Sangkramawijaya. Kalau begitu kau harus segera minta izin pada ibumu, Sakawuni.
Ya, baiklah. Malam ini kita mengadakan persiapan untuk kembali ke Majapahit. Sakawuni sudah kembali memperoleh semangatnya. Dia sudah memutuskan untuk segera meninggalkan puncak Bukit Panampihan dan bergabung kembali bersama Sang Kramawijaya di Pedukuhan Majapahit. Pagi hari berikutnya, dia menemui ibunya untuk mengutarakan apa yang diinginkannya. Arya Kamandanu mendampingi Sakawuni yang sedang berpamitan kepada ibunya. Mereka bertiga bicara di serambi depan. Baik, Landu. Kalau memang hatimu sudah mantap, aku tidak akan menghalang-halangimu. Jalan yang kau tempuh sudah cukup baik. Kalian telah memilih dengan tepat apa yang seharusnya kalian lakukan. Lalu, kapan rencana kalian akan berangkat? Sekarang juga, Bu. Kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Selama kami pergi ke puncak Bukit Panampihan, suasana di kota Kediri masih sangat kacau balau. Gusti Sang Kramawijaya kelihatannya belum puas dengan kemenangannya. Di samping itu, kami tidak tahu perkembangan berikutnya Dewi Tunjung Biru. Kami takut kehilangan jejak perjuangan. Iya. Aku mengerti. Memang seharusnya kalian kembali bergabung bersama Gusti Sang Kramawijaya. Setiap warga negara mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara. Tapi dengar, Wuni, ada sedikit nasihat untukmu. Iya, Bu. Sebagai seorang gadis, kau harus bisa membawa dirimu baik-baik, Nak. Kau adalah seorang pendekar wanita. Di samping kau harus bisa membawa dirimu, kau juga harus bisa menjaga nama baikmu, juga nama baik ayahmu. Iya, Bu. Saya akan melaksanakan segala nasihat Ibu dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang aku ingin memberikan sesuatu padamu, Wuni. Bawalah kepingan kelopak bunga Tunjung Biru ini. Kau sudah tahu bagaimana cara menggunakannya. Bawalah. Mudah-mudahan kelopak bunga Tunjung Biru ini dapat bermanfaat untuk membantu perjuangan Gusti Dia Sang Kramawijaya. Nah, terima, Landu. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas pemberianmu. Sekarang berangkatlah. Doa dan restu ibumu akan selalu menyertaimu. Kau tidak usah mengkhawatirkan apa-apa lagi, Nak. Ibu akan menjaga makam ayahmu dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya suatu ketika kau rindu padaku, datanglah ke puncak Bukit Panampihan ini. Iya, Bu. Saya akan melaksanakan semua kata-kata Ibu. Sekarang saya mohon diri, Bu. Saya akan segera kembali ke Majapahit. Berangkat, Landu. Hati-hati di jalan. Saya juga mohon diri, Dewi Tunjung Biru. Iya, Kamandanu. Berangkatlah. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi memberkati kita semua. Sebelum berangkat, Sakawuni memeluk ibunya erat-erat. Mereka berpelukan untuk sesaat lamanya. Sementara Arya Kamandanu mengambil kuda.
Maka demikianlah, pagi itu juga Arya Kamandanu dan Sakawuni berkuda meninggalkan puncak Bukit Panampihan. Sakawuni, kasihan Konduk. Sungguh berat beban penderitaan batin yang harus kau alami. Tabahkanlah hatimu, anakku. Sang Hyang Widi akan selalu melindungi umatnya yang tabah dan berhati mulia. Selamat jalan, Duk. Mudah-mudahan pada akhirnya nanti kau akan sampai juga di pelabuhan kebahagiaan. Kuda yang ditunggangi Sakawuni dan Arya Kamandanu terus meluncur meninggalkan puncak Bukit Panampihan. Mereka berhenti sejenak di kaki bukit. Sakawuni menoleh ke belakang. Nampak puncak Bukit Panampihan disaput kabut tipis. Di balik dinding batu, di bawah pohon handuru yang besar dan rindang, yang daunnya seolah-olah ingin mencakar angkasa, itulah ayahnya dimakamkan. Tiba-tiba Sakawuni kembali menjadi sedih. Hatinya hampa. Ada sesuatu yang seolah-olah menyekat kerongkongannya. Ayolah Sakawuni, mengapa kita berhenti di sini? Sakawuni, mengapa kau diam saja? Ada apa dengan dirimu? Tidak apa-apa, Kamandanu. Ya, marilah kita teruskan perjalanan. Hiya! 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 Kilurah, Ada apa, Kebayan? desa kita kedatangan 2 orang tamu agung, Kilurah. Tamu agung? Siapa dia? Berapa orang semuanya? Mereka cuma 2 orang, Kilurah. Mereka sekarang sedang istirahat untuk minum tuak legen di rumah Adi Jongkong. Siapa orang yang kau maksudkan itu, Kebayan? Oh, mereka adalah Tuan Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni, Kilurah. Apa benar yang kau katakan, Kebayan? Kau tidak berdusta? Kau tidak salah lihat? Oh, tidak, Kilurah. Bukan hanya aku yang melihat. Anak-anak yang sedang bertugas meronda malam ini juga melihat mereka, Kilurah. Kalau begitu, ayo antarkan aku menemui mereka, Kebayan. Mari, Kilurah. Mari saya antarkan. Mudah-mudahan saja mereka belum pergi, Kilurah.
Mari silahkan duduk Tuan Arya Kamandanu. Mari silahkan duduk Nini Sakawuni. Ada apa ini sebenarnya? Apakah kami mempunyai kesalahan sehingga kalian menangkap kami? Tuan Kamandanu, jangan salah paham. Kami bukan menangkap Tuan dan Nini Sakawuni. Justru Tuan dan Nini Sakawuni malam ini telah menjadi tamu kehormatan Desa Wurare. Jadi sekarang ini kami berada di Desa Wurare. Benar Nini Sakawuni. Dan hamba adalah kepala Desa Wurare. Nama hamba adalah Ki Ubul-Ubul. Sedang orang tua ini adalah Kabayan Desa. Nama hamba Ki Pangot, Gusti. Sebentar. Mengapa kalian memanggil kami dengan sebutan Gusti? Kami adalah rakyat biasa seperti kalian. Kami berdua sama sekali tidak mempunyai darah bangsawan. Kami juga bukan pejabat. Tuan Arya Kamandanu, janganlah terlalu merendah di depan kami. Semua orang tahu siapa Tuan Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni. Berita tentang pertempuran di kota Kediri sudah tersebar sampai di mana-mana. Tuan berdua adalah pendekar-pendekar yang banyak berjasa. Kami semua sangat mengagumi Tuan-Tuan. Bukan begitu, Ki Pangot? Benar, Ki Lurah. Nama Tuan Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni sudah sangat harum. Bahkan berita tentang Tuan yang dapat menjebol benteng Kediri sudah sampai ke telinga rakyat desa yang tersebar ke pelosok-pelosok. Kami semua sangat mengagumi Tuan-Tuan. Kami semua ingin bergabung dengan Tuan-Tuan di Pedukuhan Majapahit. Jadi begitu persoalannya. Kalau boleh kami tahu, kemana tujuan perjalanan Tuan Arya Kamandanu sekarang ini? Kami bermaksud kembali ke Pedukuhan Majapahit. Nah, kalau begitu kebetulan sekali Tuan. Ada beberapa puluh orang warga Desa Wurare ingin sekali bergabung dengan Gusti Sang Ramawijaya di Majapahit. Kalau begitu, mereka bisa berangkat bersama-sama dengan Tuan dan Nini Sakawuni. Apakah Tuan tidak keberatan? Tunggu sebentar, Pak Kepala Desa. Apa tujuan mereka bergabung bersama kami di Pedukuhan Majapahit? Mereka ingin berbakti kepada Gusti Sang Ramawijaya. Mereka ingin menyumbangkan dharma baktinya pada negara. Mereka tidak mempunyai pamrih apa-apa, Tuan. Selama ini mereka hidup di dalam penderitaan dan tekanan pemerintah Kediri. Setelah pemerintah Kediri runtuh, mereka benar-benar merasa lega dan bergembira. Selanjutnya mereka ingin mengabdi kepada Gusti Sang Ramawijaya. Berapa orang semuanya, Pak Kepala Desa? Berapa orang semuanya kira-kira kebayang? Kalau tidak salah, ada 40 orang, Ki Lurah. Mereka semua adalah warga desa yang masih muda usianya. Apakah mereka mempunyai kepandaian olah kanuragan? Ya, mereka hanyalah orang-orang desa biasa, Tuan. Mungkin juga mereka mempunyai sedikit kepandaian olah kanuragan. Bagaimana Sakawuni? Aku ingin mendengar pendapatmu. Kukira kita tidak bisa menghalang-halangi mereka, Kamandanu. Mereka juga mempunyai hak untuk berbakti kepada Gusti Sang Ramawijaya dan Majapahitnya. Sekalipun mereka tidak mempunyai kepandaian olah kanuragan, mereka mempunyai hak untuk andil dalam perjuangan ini. Baiklah. Kalau memang mereka ingin berangkat bersama-sama ke Majapahit, baiklah. Kumpulkan mereka segera, Ki Lurah. Kami tidak bisa menunda perjalanan ini. Malam ini juga kami akan terus berangkat ke Majapahit. Baik, Tuan Kamandanu. Kebayan. Ya. Cepat panggil mereka kemari. Suruh mereka berbaris di halaman rumahku. Baik, Ki Lurah. Sebentar kemudian, ada sekitar 40 orang warga desa berkumpul di halaman rumah kepala desa Wurare. Arya Kamandanu memberikan pengarahan sekedarnya kepada para warga desa yang ingin berangkat ke Majapahit. Arya Kamandanu sangat terharu melihat kesungguhan hati warga desa Wurare. Sebelum berangkat,
Kepala desa Wurare menghampiri Arya Kamandanu yang sudah duduk di atas punggung kudanya. Maaf, Tuan Kamandanu. Hamba pun sebenarnya ingin ikut bergabung ke Majapahit. Tapi usia hamba sudah sangat tua. Dan tenaga hamba sudah tidak banyak lagi. Tapi hamba mempunyai sedikit simpanan uang. Terimalah, Tuan. Barangkali harta hamba yang tidak seberapa banyaknya ini dapat ikut membantu perjuangan Gusti Sang Ramawijaya. Oh, maaf Pak Kepala Desa. Aku terpaksa tidak bisa menerima uangmu. Lebih baik uang ini kau pergunakan untuk keluargamu. Atas nama Majapahit dan atas nama Gusti Sang Ramawijaya, aku mengucapkan terima kasih atas perhatianmu yang besar terhadap perjuangan kami. Nah, aku berangkat Pak Kepala Desa. Kau tidak perlu berkecil hati, Pak Kepala Desa. Perjuangan yang sedang kami lakukan sekarang memang membutuhkan biaya yang besar. Tapi sebenarnya ada hal-hal penting yang kami butuhkan, yaitu semangat, dorongan, perhatian, dan puji syukur dari seluruh rakyat Tanah Jawa ini. Tuan Arya Kamandanu, Nini Sakawuni. Dua pendekar muda itu benar-benar dapat dijadikan contoh pribadinya. Mereka kelihatannya sangat jujur, berani dan tidak silau oleh harta benda. Mudah-mudahan saja Sang Hyang Widi melimpahkan rahmatnya kepada para pemimpin Majapahit. Malam itu juga, Arya Kamandanu dan Sakawuni dengan diiringi oleh 40 orang warga desa Wurare berangkat menuju ke pedukuhan Majapahit. Kuda-kuda yang mereka tunggangi bergemuruh di sepanjang perjalanan. Menjelang pagi hari, mereka tiba di pedukuhan Tegal Rata. Nampak beberapa orang menghadang perjalanan mereka. Ternyata orang-orang itu pun ingin bergabung dengan mereka. Dan Arya Kamandanu tidak dapat mencegah keinginan mereka. Akhirnya Arya Kamandanu mengizinkan mereka ikut berangkat ke Majapahit. Sekarang jumlah mereka sudah melebihi 100 orang. Ada apa, Ki? Kau ini membuatku kaget saja. Ada apa? Ayo, kita pergi ke rumah kepala desa, Nyai. Ada apa di rumah kepala desa? Aku sedang repot. Aku sedang menyelesaikan urusan di belakang. Aku belum mencuci pakaian. Kau ini kebangatan sekali. Orang-orang semuanya sudah berkumpul di rumah kepala desa. Wah, kita masih enak-enak di rumah. Ayo cepat, Nyai. Ada apa? Di rumah kepala desa itu ada apa? Ada 2 orang pendekar dari Majapahit. Tuan Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni. Mereka bermaksud pergi ke Majapahit
dan orang-orang desa ini ingin sekali bergabung dengan Gusti Sang Ramawijaya. Oh, kalau begitu kita harus segera ke rumah kepala desa, Aki. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri gadis pendekar yang bernama Nini Sakawuni itu. Ayo cepat, Aki, cepat. Dede, tunggu dulu, Nyai. Kita harus dapat memberikan sesuatu yang berharga untuk tuan-tuan pendekar itu. Apa yang akan kita berikan pada mereka, Aki? Kita ini orang-orang miskin. Kita tidak mempunyai sesuatu yang berharga untuk kita berikan pada Gusti Sang Ramawijaya, Ki. Iya. Aku ingat, Nyai. Kita mempunyai beberapa buah pohon kelapa. Aku akan memetik kelapa muda. Dan kelapa muda itu akan kuberikan kepada tuan-tuan pendekar. Mereka pasti gembira menerima pemberian kita, Nyai. Tunggu sebentar, Nyai. Jangan pergi dulu. Kita akan berangkat bersama-sama ke rumah kepala desa. Warga desa yang sudah lanjut usia itu segera melompat ke halaman. Sebentar kemudian tubuhnya sudah merayap ke atas pohon kelapa. Dalam perjalanan kembali menuju ke pedukuhan Majapahit, Arya Kamandanu dan Sakawuni terpaksa menampung orang-orang desa yang ikut menyertainya. Arya Kamandanu dan Sakawuni tidak mampu menolak keinginan mereka yang meluap-luap. Sebuah cinta dan pengorbanan, pengabdian tanpa pamrih, terpancar dari wajah orang-orang desa yang miskin dan bodoh itu. Jumlah mereka lebih dari 200 orang. Sekarang perjalanan mereka sudah tiba di desa Cilacayana. Desa Cilacayana terletak di bagian kaki Gunung Anjasmara. Hari sudah menjelang sore ketika Arya Kamandanu tiba di halaman rumah kepala desa. Sementara itu, ada dua orang warga desa, Aki Rumpus dan istrinya, Nyai Rumpus, tengah sibuk membicarakan kehadiran mereka. Sama halnya seperti warga desa yang lain, dua orang tua itu pun tergerak hatinya untuk ikut membantu perjuangan Dyah Sang Ramawijaya. Kita tidak boleh tinggal diam, Nyai. Sekalipun kita ini orang-orang tua, kita juga harus berbuat sesuatu, memberikan sesuatu yang berharga untuk membantu perjuangan Gusti Sang Ramawijaya. Selama ini kita hidup tertindas di bawah tekanan-tekanan pemerintah Kediri. Karena itu, kita semua merasa bergembira dan bersyukur dengan runtuhnya kerajaan Jaya Katuang itu. Lalu, apa yang akan kita berikan, Aki? Kita tidak mempunyai sesuatu yang berharga untuk kita sumbangkan. Iya kan? Iya. Apa yang bisa kita berikan? Kalau saja aku ini masih muda, tentu aku akan ikut serta mengangkat senjata. Jangan berhayal, Aki. Tubuhmu itu sudah jompo. Berjalan saja sudah tidak lurus lagi. Kok mau ikut perang? Jangan menghina, Nyai. Begini, aku ini kan suamimu. Kau sendiri juga sudah nenek. Sudahlah. Sekarang yang penting, kita harus dapat memberikan sesuatu yang bisa kita sumbangkan untuk perjuangan Majapahit. Iya. Apa ya? Apa yang akan kita berikan?
kita kan bukan orang kaya yang bisa dengan mudah mengeluarkan kocek duitnya. Jangan begitu, Nyai. Berbakti kepada suatu cita-cita yang luhur bukan hanya menjadi hak orang-orang kaya saja. Kita pun bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk membantu cita-cita yang luhur itu. Nah, aku ingat, Nyai. Bukankah kita memiliki pohon kelapa gading? Hah? Iya memang. Semuanya ada 12 pohon. Lalu mau kau apakan 12 pohon itu? Mau kau apakan? Jangan tolol, Nyai. Bukan pohonnya yang akan kita berikan, tapi buahnya. Kita bisa menyumbang buah kelapa muda untuk tuan-tuan pendekar Majapahit. Nah, kau tunggu sebentar, Nyai. Aku akan memetik barang 10-20 biji. Tunggu dulu ya. Nanti kita berangkat bersama-sama ke rumah kepala desa, ya. Apa yang mereka lakukan ini, Pak Kepala Desa? Mengapa kau suruh warga desamu datang kemari dan membawa segala macam ternak begitu? Ampun, Tuan. Hamba sama sekali tidak menyuruh mereka. Mereka datang sendiri-sendiri, Tuan. Dari mana mereka tahu bahwa kita akan pergi ke Majapahit? Entahlah, Nini Sakawuni. Mungkin mereka mendengar kabar burung yang tersebar di seluruh pelosok desa. Ya, maklumlah. Berita tentang peperangan di kota Kediri sudah tersiar sampai kemana-mana. Juga berita tentang pendekar-pendekar Majapahit yang bertempur dengan gagah berani melawan prajurit-prajurit Jayakatwang. Mungkin mereka mendengar dari teman-temannya bahwa Tuan dan Nini Sakawuni akan melewati desa Cilacayana. Kemudian mereka datang berbondong-bondong ke sini. Hamba sama sekali tidak pernah merasa mengundang ataupun memberikan pengumuman pada mereka, Tuan. Lalu apa maksudnya mereka berkumpul di halaman rumahmu ini, Pak Kepala Desa? Ya, begitulah Tuan Kamandanu. Mereka ini adalah warga desa biasa. Orang-orang kecil yang kurang berpendidikan. Tapi rata-rata mereka mempunyai hati yang tulus. Apakah mereka juga akan ikut pergi ke Majapahit? Mungkin juga, Nini. Nampaknya mereka bertekad untuk ikut serta pergi ke Majapahit. Saya kira tidak bisa begitu, Pak Kepala Desa. Saya kira Gusti Sanggramawijaya juga tidak akan setuju. Mereka bukanlah prajurit-prajurit. Mereka tidak mempunyai ilmu kanuragan yang bisa digunakan untuk berperang melawan musuh. Ya, kau harus bisa memberikan pengertian pada warga desamu, Pak Kepala Desa. Jangan sampai mereka nekat ikut pergi ke Majapahit, kemudian menjadi korban yang sia-sia. Kasihan, karena mereka masih mempunyai keluarga. Baiklah, Nini Sakawuni. Hamba akan mencoba untuk bicara dengan mereka. Dengar warga desa Cilacayana seluruhnya. Walaupun aku kepala desa di sini, aku sendiri menjadi bingung. Aku tidak habis mengerti. Untuk apa kalian semuanya berkumpul di halaman rumahku ini? Aku tidak pernah merasa membuat pengumuman. Tapi tiba-tiba kalian berbondong-bondong datang kemari. Kulihat ada yang menuntun kerbau, ada yang membawa bebek, ada yang membopong ayam. Bahkan ada juga yang membawa buah-buahan di dalam keranjang. Apa arti semua ini? Coba berikan penjelasan pada kami.
Tuan Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni juga ingin tahu apa sebabnya kalian berduyun-duyun datang ke halaman rumahku ini. Coba, siapa yang bisa memberikan penjelasan? Kami datang ke halaman rumahmu ini. Memang tidak ada yang mengundang Bapak Kepala Desa. Kami datang dengan niat yang tulus dan murni. Kami ingin memberikan bantuan dan sedikit sumbangan kepada Gusti Sanggramawijaya di Majapahit. Ya, kami ingin bergabung dengan Gusti Sanggramawijaya. Kami ingin berbakti kepada beliau. Tapi kalian ini orang-orang desa biasa. Kalian bukan pendekar atau prajurit. Kalian tidak terbiasa memanggul pedang ataupun mengempit tombak untuk berperang melawan musuh. Kalian hanya biasa bergelut dengan lumpur ataupun kotoran ternak. Bagaimana kalian bisa mempunyai keinginan bergabung dengan Gusti Sanggramawijaya? Bapak Kepala Desa, sekalipun kami bukan pendekar, kami tidak gentar berperang melawan musuh Majapahit. Ya, kami tidak takut melawan bala tentara asing. Kami tidak takut menjadi korban peperangan demi menjunjung tinggi amanat Gusti Sanggramawijaya. Demi Majapahit, demi cita-cita yang luhur dan mulia. Selama ini, kami hidup menderita di bawah tekanan pemerintahan Prabu Jayakatwang. Dan sekarang, kami bermaksud memberikan segala-galanya untuk Majapahit. Bagaimana Tuan Arya Kamandanu? Tuan sudah mendengar sendiri apa alasan mereka datang berbondong-bondong ke halaman rumah hamba ini. Iya, tekad dan semangat mereka sangat mengharukan. Hal ini perlu mendapat catatan tersendiri. Ya, mereka memang tidak mempunyai apa-apa, Tuan. Mereka hanya memiliki semangat dan ketulusan hati. Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup! Hidup Majapahit! Hidup Gusti Sanggramawijaya! Hidup Gusti Sanggramawijaya! Arya Kamandanu dan Sakawuni merasa sangat terharu mendengar teriakan-teriakan warga desa Cilacayana. Teriakan penuh semangat, teriakan yang muncul dari pernyataan hati yang tulus. Tapi mendadak, teriakan itu berhenti, kemudian disusul oleh suara keributan orang yang sedang baku hantam. Ada apa dengan kalian? Hah? Hai prabangsa, mengapa kau baku hantam dengan anakmu sendiri? Apa yang terjadi? Ada apa, Sarpala? Mengapa kau baku hantam dengan ayahmu sendiri? Anak saya ini memang keras kepala, Kilura. Dia tidak mau lagi mendengar nasihat dan kata-kata orang tuanya. Saya sudah dewasa, Ayah. Saya berhak menentukan jalan saya sendiri. Kurang ajar. Jadi aku ini kau anggap apa, ha? Kau bayi kemarin sore sudah berani membantah pada orang tuamu sendiri. Peribahasa, ompolmu belum kering, sudah berani menentang ayahmu. Apakah itu perilaku seorang anak yang baik? Coba sebentar. Coba jelaskan apa yang sedang terjadi pada diri kalian. Supaya kami semua mengerti. Mengapa kalian ribut-ribut? Ada apa sebenarnya? Ada persoalan apa? Begini, Kilura. Saya melarang anak saya ini untuk ikut serta ke Majapahit. Mengapa saya melarang? Tentu ada sebabnya. Dia baru saja mengawini seorang gadis. Mereka adalah pengantin baru. Dan istrinya itu sekarang sedang hamil. Apakah buruk kalau aku melarangnya pergi? Bukankah sebaiknya dia di rumah menunggu istrinya yang nanti akan melahirkan? Ayah tidak bisa memahami perasaan saya. Sebagai anak muda, tentu hati saya tergugah melihat keadaan seperti ini, Ayah. Negeri kita sedang bergolak.
Pertempuran besar-besaran baru saja selesai di kota Kediri. Tapi badai belum juga reda, Ayah. Semua orang tahu badai belum reda. Gusti Sanggrama Wijaya masih mempunyai tugas yang berat. Ialah mengusir bala tentara asing yang bercokol di istana Kediri. Dari mana kau tahu soal itu, Sarpala? Teman-teman saya banyak yang menjadi prajurit Majapahit, Ki Lurah. Tentu saja saya tahu. Beberapa waktu yang lalu, mereka kembali ke kampung ini. Dan mereka bercerita tentang peperangan yang besar baru saja melanda kota Kediri. Saya kira berita ini sudah tidak aneh lagi. Kalau kita menjadi warga negara yang baik, tentulah kita mempunyai telinga yang baik. Iya, gegeran ini memang belum selesai. Tapi kau tidak perlu ikut-ikut geger, Sarpala. Ingat tanggung jawabmu sebagai calon ayah dari anakmu nanti. Kau mempunyai tanggung jawab yang besar. Kau mempunyai kewajiban yang lebih mulia. Tidak, Ayah. Untuk saat sekarang ini, tidak ada tanggung jawab yang lebih besar, kewajiban yang lebih mulia daripada ikut berjuang bersama Gusti Sanggrama Wijaya. Oh, dengar Sarpala. Buka telingamu lebar-lebar. Perang bukanlah suatu permainan. Saya tahu, Ayah. Perang adalah perang. Perang adalah persoalan membunuh atau dibunuh. Nah, kalau sudah tahu, mengapa kau masih juga ingin pergi? Apa kau sampai hati membiarkan istrimu menjadi janda dan anakmu lahir tanpa seorang bapak? Pikir baik-baik, Sarpala. Jangan hanya mengumbar hawa nafsu. Jangan hanya ikut-ikutan. Biarlah aku saja yang berangkat ke Majapahit. Biarlah aku menjadi wakil dari keluarga kita. Kau di rumah menunggu istrimu yang sedang hamil. Tidak, Ayah. Ayah tidak bisa melarang saya. Tekad saya sudah bulat. Saya harus berangkat ke Majapahit. Saya harus ikut memanggul senjata, membantu perjuangan Gusti Sanggrama Wijaya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghalang-halangi niat dan tekad saya ini, termasuk Ayah. Kurang ajar. Anak tidak bisa diatur. Sabar, Prabangsa. Tenang, jangan gerusa-gerusu. Baiklah kita minta pertimbangan kepada Tuan Arya Kamandanu. Barangkali beliau bisa memberikan jalan pemecahannya. Bagaimana Tuan Kamandanu? Nampaknya Sarpala sudah tidak dapat dihalang-halangi lagi. Sementara bapaknya kelihatannya juga tidak mau mengalah. Mengapa tidak kau lepaskan saja anakmu untuk ikut bersama kami ke Pedukuhan Majapahit, Prabangsa? Ampun, Tuan Kamandanu. Hamba tidak mempunyai anak yang lain. Sarpala adalah anak hamba satu-satunya. Biarlah hamba saja yang berangkat ke Majapahit. Sarpala harus menunggui istrinya. Kalau dua-duanya berangkat, hamba takut keluarga hamba akan tumpas. Keluarga hamba akan cutel. Baiklah. Sekarang aku ingin bertanya padamu, Sarpala. Ya, Tuan, silakan. Tapi sekalipun Tuan adalah pendekar terkemuka di Majapahit, Tuan tidak akan bisa membujuk dan melunakkan keinginan saya. Kau harus merasa kasihan kepada istrimu, Sarpala. Istrimu membutuhkan kehadiranmu. Ampun, Tuan. Hamba bukanlah tergolong suami yang mau menang sendiri, Tuan. Soal ini sudah hamba bicarakan secara matang dengan istri hamba. Apa benar demikian, Sarpala? Apa kau tidak berdusta? Tidak, Tuanku Nini Sakauni. Hamba tidak berdusta. Hamba sudah minta izin pada istri hamba. Kalau Tuanku Nini Sakauni tidak percaya, Tuanku bisa langsung bertanya pada istri hamba. Dia pun hadir dalam pertemuan ini. Baiklah. Coba suruh istrimu maju ke depan. Baiklah, Tuanku Nini Sakauni.
Harpala kemudian bergerak menguak kerumunan orang-orang. Laki-laki yang masih muda usia itu menghampiri seorang wanita yang berdiri di dekat pagar. Selanjutnya dia kembali menggandeng wanita tersebut. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.